There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Dina Kurniawati, ibu dari 3 orang anak yang tinggal di rumah kontrakan sederhana. Nah, kali ini tuh aku mau share lagi kegiatan aku. Seperti biasa, masih seputar kegiatan ibu rumah tangga. Nah, sekarang ini aku pengen masak dulu sebelum aku mau cerita-cerita cara aku menata dapur atau tips-tips dari aku ya teman-teman. Nah, ini tuh sebenarnya pagi hari gitu ya, sekitar jam 10 lah, udah masuk siang. Jadi cuaca di rumah aku tuh mendung banget, di daerahku tuh mendung gelap. Udah seminggu ini sih cuaca kayak gelap gitu ya, hujan terus. Jadi pengen banget makan mie ya teman-teman. Dan jangan salpok sama mie aku, karena aku suka banget pakai mie ini. Soalnya mie ini tuh selain murah, enak juga dan bisa aku kreasikan gitu ya. Kalau kita beli mie soto kan rasanya udah ada mie soto gitu ya. Terus kalau kita beli mie goreng dia tuh udah ada rasanya gitu. Kalau ini tuh kita bisa nggak usah pakai bumbunya, atau bisa kita bikin kuah, bisa bikin goreng juga, pokoknya bisa dikreasikan. Makanya aku suka beli ini, mie ini. Nah, di sini tuh aku mau blender dulu untuk si bumbunya, karena memang aku kalau masak mie itu lebih suka bikin bumbu sendiri ya teman-teman. Aku tuh nggak terlalu pedoman sama bumbu si mie-nya. Biasanya malah aku nggak pakai gitu ya untuk bumbunya. Makanya aku tuh sering beli mie yang kayak gini, Intermie. Di daerah kalian ada nggak sih Intermie gini? Kalau daerahku tuh banyak banget. Untuk harga ini murah, cuman 1.500 ya teman-teman. Aku makan mie ini tuh nggak terlalu sering ya teman-teman, paling seminggu sekali atau bahkan sebulan cuma 2 kali aja. Pokoknya nengok cuaca ya, kalau cuacanya tuh lagi nggak mendukung, kayak mendung-mendung gitu, biasanya aku bikin mie ini jalan pintasnya kalau lagi mager. Tapi kalau lagi rajin, biasanya aku bikin soto atau bikin mie sop gitu ya, karena kan lebih sehat ya kalau kita bikin mie sop atau bikin soto gitu. Biasanya sih aku mau bikinan kalau memang barang-barangnya kayak bahan-bahannya gitu ya, maksudnya itu ada di rumah, biasanya aku lebih baik bikin gitu. Cuman kadang-kadang kan saat hujan itu, nah di saat itu pula bahan-bahan di rumah lagi kosong, jadi jalan pintasnya ya makan mie instan. Tapi ini tuh nggak boleh dikonsumsi sering-sering ya teman-teman, karena kan nggak baik juga untuk kesehatan. Nah, tadi aku cuman pakai 2 bumbu aja, terus aku tambahin sama bumbu aku ya, kayak lada, terus aku tambahin garam gitu aja, karena aku nggak terlalu banyak pakai bumbu mie instan. Jadi bumbu mie instan itu menumpuk di rumah ya teman-teman, kebanyakan karena aku bikin mie goreng cuman aku pakai 1, kadang aku pakai 2, jadi nyisanya tuh banyak banget. We talk on the phone. Tapi ini tuh bisa aku bilang mie gawat darurat ya teman-teman. Kenapa aku bilang mie gawat darurat? Karena mie itu nggak pakai bawang goreng, nggak pakai daun sop atau daun pre, jadi tuh rasanya kurang mantep sih menurut aku. Tapi ya udahlah, yang penting aku makan mie gitu ya. Karena kalau udah katanya kepengen itu ya apa aja dimakan pasti enak, walaupun nggak komplit ya. Nah, ini aku tuh tadi baru sadar, ternyata aku tuh lupa naruh telurnya, padahal aku tuh kan punya telur. Jadi aku aduk di belakang aja. Nggak tahu deh ini rasanya apa, tapi alhamdulillahnya semua keluarga aku suka gitu ya, walaupun mie ini tuh mie gawat darurat.
Kalau kalian lebih suka makan mie kuah atau makan mie goreng? Kalau aku dua-duanya suka ya, apalagi mie kuah. Karena kalau pas hujan mendung, itu tuh enak banget makannya tuh mie kuah. Tapi kalau seandainya lagi panas, pengen makan mie, biasanya aku lebih suka makan mie goreng. Pokoknya tergantung cuaca ya teman-teman. Cuman di saat ini tuh kepengen aja gitu makan mie goreng, makanya aku bikinnya mie goreng. Alhamdulillah teman-teman, mie goreng aku sudah jadi. Ini dia mie goreng gawat daruratnya aku ya. Kalau kalian gak suka, jangan ditiru bikinnya teman-teman, karena bikinnya salah-salah. Karena cuaca mendung, gelap, enak banget ya tidur. Nah, si Pushi aku juga lagi tidur nih. Ini namanya si Oren. Ini tuh sebenarnya kucing liar gitu teman-teman, tapi suka banget tidur di rumah gitu. Suka banget datang ke rumah. Kalau yang satu lagi tuh adalah ibu dari 2 kucing yang aku adopsi ya. Dia tuh jarang di rumah juga, paling ke rumahnya tuh siang bentar, terus malam, terus keluar lagi. Mungkin mereka lagi pacaran ya. Nah, kucing ini tuh biasanya nggak bisa dipegang gitu teman-teman, nggak tahu kenapa dalam beberapa minggu ini tuh jinak tiba-tiba. Biasanya tuh kita deketin aja dia lari gitu ya, mau dipegang dia tuh nyakar atau gigit. Tapi nggak tahu kenapa ini belakangan hari ini si Oren baik banget gitu, dipegang juga dia diam aja gitu, malah dia makin manja-manja gitu ya. Mungkin dia tuh merasa nyaman kali ya, makanya dia tuh kayak jadi baik gitu ya teman-teman. 'Cause you're not here. Nah, ini kalian bisa lihat si bocil aku habis berantakin rumah sambil mainan kucing. Nah, kucing ini tuh udah dibuat kayak anak sendiri sama anak aku. Dirawat, dilus-elus, ditidurin. Nah, ini katanya udah selesai main-main, jadi kucingnya tuh mau ditidurin. Padahal dia juga masih ditidurin sama bundanya ya, tapi udah sok-sokan mau nidurin si kucing. Tenang aja ya teman-teman, kucingnya ini mandi, terus aku pakein obat jamur juga, terus kucingnya ini juga bulunya nggak rontok, jadi aman banget walaupun dipegang sama anak aku. Nah, ini dia tuh berhasil nidurin si kucing ya teman-teman, lucu banget anak sebesar itu bisa nidurin kucing. Dan ini katanya aku nggak boleh berisik karena kucingnya tuh lagi tidur, jadi aku tuh disuruh pelan-pelan teman-teman, nggak boleh berisik. Padahal dia tuh kalau ada orang tidur paling berisik ya, tapi pas dia nidurin kucing itu tuh dia disuruhnya aku tuh gak boleh berisik, dan abang kakaknya juga gak boleh berisik. Oke deh teman-teman, kita lanjut aja ke video. Nah, sesuai dengan judul dan thumbnail, aku kan pengen jelasin apa sih kebiasaan yang buat kita tuh jadi rajin, kebiasaan yang membuat kita itu jadi produktif. Jadi di sini aku bakal jelasin kebiasaan-kebiasaan aku yang buat aku tuh suka banget sama kebersihan. Jujur dulu itu aku nggak terlalu suka kebersihan. Pokoknya rumah itu cakadul. Kalian tahu nggak sih cakadul? Kayak berantakan, warnanya berantakan, terus susunannya juga berantakan. Banyak yang nanya, Kak, untuk dapur ini tuh lebarnya berapa sih gitu. Untuk dapur ini tuh 5x2 gitu ya. Jadi untuk panjangnya ke samping meja itu cuma 2 meter gitu. Untuk lebarnya kayaknya 5 meter atau 4 meter, sekitar segitulah. Jadi itu semua tergantung cara kita menyusun dan menatanya ya teman-teman. Kalau kita bisa menatanya dengan rapi, dengan tempat yang teratur dan bagus gitu ya, nggak meski harus dengan barang-barang yang mahal gitu. Yang penting kita menyusunnya dengan rapi, mengaturnya dengan semenarik mungkin, senyaman mungkin, pasti dapur akan terlihat lebih luas walaupun dengan ruangan yang sempit. I hope that you're safe and Nah, gimana sih caranya kita bisa merubah kebiasaan kita itu menjadi kebiasaan yang produktif, kebiasaan yang kayak menjadi rutinitas kita ya. Jadi kebiasaan yang membuat kita enjoy dan nyaman. Jadi di sini tuh aku selalu membiasakan membersihkan dapur ini setiap hari ya teman-teman. Nggak ada waktu yang kutentukan gitu, seminggu sekali atau sebulan sekali tuh nggak ada teman-teman. Pokoknya setiap hari aku bersihin si
dapur atau rumah itu aku bersihin setiap hari. Paling aku bagian-bagian tertentu aja yang ada jadwalnya, seperti melipatin baju, bersihin lemari, itu pasti ada jadwalnya. Tapi kalau untuk dapur, ruangan, kamar itu biasanya aku bersihkan setiap hari. Karena setiap hari kita kan berinteraksi di sini ya, jadi pasti berserak, kotor. Ditambah kita kan bukan tinggal sendiri ya teman-teman, ada anak-anak, ada suami juga. Kadang-kadang adik-adik aku juga ada di sini. Jadi kita tuh nggak bisa selalu mengatur mereka untuk meletakkan barang-barang pada posisinya. Kadang-kadang kan segan juga ya kalau kita tuh terlalu cerewet untuk taruh ini di sini, taruh ini. Jadi aku biasanya biarin, yang penting aku aja yang rajin bersihin. Nah, karena kebiasaan aku suka bersih-bersih, makanya dapur ini selalu rutin aku rapiin gitu ya. Walaupun kadang-kadang dapur ini sudah rapi, bakalan aku rapiin lagi gitu. Mungkin sudah menjadi kebiasaan, makanya itu tuh berdarah daging kali ya sama aku. Nah, untuk kalian yang baru mau memulai, yang baru mau mencoba produktif, nah aku punya satu tips yang bisa buat kalian dijamin bakalan ketagihan untuk bersih-bersih rumah. Untuk tips yang pertama, kalian itu harus punya barang-barang yang berfungsi untuk kalian gitu, seperti barang-barang yang mendekor atau membentuk rumah itu menjadi lebih cantik. Nah, biasanya sih aku nggak terlalu pakai barang-barang yang mencolok ya, seperti barang-barang yang mahal atau apalah itu. Aku masih pakai barang-barang yang seadanya, bahkan barang-barang yang gratis seperti bunga. Nah, aku tuh nggak pernah banyak membeli bunga ya teman-teman, bahkan aku tuh hanya memakai bunga yang asli gitu. Jadi kalau bunga asli itu kan bisa diminta sama tetangga. Nah, aku pakai bunga yang asli. Terus kebiasaan yang harus kalian lakukan dan terapkan itu, biasakan untuk rumah selalu rapi dan bersih. Jadi kalau kalian sudah terbiasa rumah rapi dan bersih, anggota keluarga sudah terbiasa melihat rumah rapi dan bersih, itu bakalan menjadi kebiasaan mereka. Jadi kalau pas lihat rumah kotor itu tangannya tuh gatel gitu, matanya tuh gatel. Aku sendiri gitu ya, kalau rumah udah mulai berantakan atau posisi bagian-bagian rumah itu sudah mulai nggak pada tempatnya, biasanya aku langsung gercep untuk bersih-bersih. Jadi biasakan rumah itu rapi ya teman-teman, agar seisi rumah juga menjadi kebiasaan. Pokoknya terbiasa karena kebiasaan ya teman-teman. Makanya kita tuh harus membiasakan hal-hal yang baik agar untuk seisi rumah dan nilai positif atau aura-aura negatifnya itu pergi ya teman-teman. Jadi yang ada tuh cuman aura-aura positif. There's not much to do. Terus tips dari aku yang satu lagi adalah dengan cara apa? Dengan cara jangan menunda pekerjaan dan lakukan pekerjaan sambil jalan. Kalian ngerti gak sih bahasa lakukan pekerjaan sambil jalan? Jadi kalau seandainya misalkan nih kalian lagi jalan aja sih ke dapur, terus kalian lihat misalnya ada cangkir atau gelas yang gak dipakai lagi tapi diletakin di meja. Seharusnya kan diletakin di wastafel gitu. Nah, itu biasanya sambil jalan ya udah pindahin gitu. Terus kayak nyapu sambil jalan, benerin gorden sambil jalan. Nah, itu kebiasaan aku banget teman-teman. Kadang aku cuman ke dapur tuh cuman mau lewat atau cuman mau minum, tapi aku lihat ada 2 piring kotor terus aku cuci. Kalau airnya hidup ya. Nah, ini tuh kalian jangan salpok sama cucian aku kok banyak gitu ya. Nah, ini tuh tadi malam aku nggak ada beresin rumah karena memang lagi keluar. Terus ini tuh numpuk karena pas paginya tuh pas mau aku cuci ternyata airnya mati. Ini pun sebenarnya airnya kecil banget ya teman-teman. Jujur aku tuh mager banget kalau bersihin cuci piring kalau udah katanya airnya kecil. Tapi di sini aku paksain aja karena mataku tuh dari si banget lihat tuh cucian aku tuh numpuk di sini. Aku tuh lebih lega kalau lihat cucian tuh nggak ada gitu ya. Makanya aku gercep untuk bersihin. Nah, itu dia tadi dampak positif yang kita dapatkan setelah kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang aku katakan tadi. Jadi utamakan didik anak atau suami sekaligus, atau kita sendiri atau mata kita sendiri untuk melihat selalu kebersihan. Jadi kalau kita selalu melihat kebersihan, kerapian, pasti kita tuh bakalan terbiasa untuk melihat itu. Dan kalau melihat yang berantakan itu risih banget matanya.
but you're all I know. Terus satu tips lagi dari aku adalah dengan nentuin tema dapur dan rumah kalian. Jadi kalian tuh harus nentuin tema sesuai dengan keinginan dan kenyamanan kalian. Contohnya seperti aku memilih tema dapur hijau. Jadi barang-barang aku tuh serba hijau, walaupun gak semua hijau, aku masih selingin dengan warna hitam, putih, terus masih ada warna-warna yang lain. Tapi aku masih matchingin dengan dapur aku gitu ya. Pokoknya kalian harus tentuin tema dapur atau ruangan atau kamar yang kalian tinggali, jadi kalian bakalan nyaman untuk tinggal dan kalian juga akan selalu senantiasa ikhlas dan senang hati untuk membersihkannya, karena ruangan kalian itu tempat favorit jadinya kalau misalnya warnanya, barang-barangnya itu adalah barang-barang yang kalian suka. Nah, itu dia beberapa tips dari aku. Kalau kalian punya tips lagi, kalian boleh share di kolom komentar ya teman-teman. Aku bakalan ikutin kalau tips kalian itu sangat menarik. Nah, terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai ke akhir ya. Pokoknya apapun yang kalian lakukan, selalu lakukan dengan ikhlas. Jadi terima kasih kalau kalian sudah support aku dengan ikhlas. Pokoknya aku selalu berdoa apa yang kalian lakukan itu baik, pasti kalian akan mendapatkan balasan yang baik juga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk kalian yang baru berkunjung dan langsung subscribe, aku ucapkan terima kasih. Semoga channel aku yang sederhana ini bisa bermotivasi kalian, bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa menjadi ide atau pembelajaran untuk kalian sendiri. Terima kasih kembali ya teman-teman. Pokoknya terima kasih nggak henti-hentinya aku ucapkan kepada kalian semua. Karena kalau bukan karena kalian, aku tidak akan ada di posisi sekarang ini. Untuk yang lagi berjuang, semangat terus ya. Kalau kalian yakin, pasti kalian akan sampai juga di titik yang ingin kalian tuju. Akhirnya dapur aku sudah bersih, sudah nyaman. Jadi kita tuh betah banget lihatnya kan kalau dapur bersih dan rapi. Oke deh teman-teman, sampai sini dulu ya video dari aku. Semoga bermanfaat dan semoga bisa ada hikmah yang bisa kalian ambil. Sampai jumpa lagi di next video teman-teman. Assalamualaikum.